Assalamualaikum, selamat malam anak-anakku semua. Kita akan membahas terkait dengan soal literasi membaca ya. Pertama, seperti yang tadi pagi Bu Indri ungkapkan, mendapat soal apapun, langkah pertama adalah membaca pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah makna kata lokomotif pada paragraf tersebut. Berarti kita cari mana yang adalah kata lokomotif. Oh iya, ini bagian-bagian kereta api yaitu gerbong dan lokomotif. Kedua, bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Berarti kita harus punya pengetahuan tentang dunia perkereta-apian ya. Jadi lokomotif itu adalah kepala kereta api yang menarik gerbong kereta. Itu lokomotif. Oke. Kepala kereta api yang menarik gerbong kereta. Jadi jawabannya yang betul adalah yang B ini. Bukan A, besi batang bukan, wagon bukan, bagian kereta api khusus barang juga bukan. Jadi ibaratnya kalau lokomotif. Jadi ini lokomotif ya. Lokomotif. Gambar lokomotif. Nah, ini. Lokomotif itu kepalanya ya. Lokomotif itu bakal pelanting transportasi rel ya, yang menggerakkan kereta api. Jadi seperti ini kepalanya lokomotif ini. Kepala ya, yang menggerakkan gerbong itu lokomotif nih. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Ini belakang ini gerbongnya ini. Ini kepalanya. Kemudian yang kedua, sinonim profit pada kalimat tersebut berdasarkan kata-kata yang tersedia adalah nomor profit. Profit itu artinya keuntungan, ya. Berarti yang mempunyai sinonim yang mana? Laba. Jadi sinonimnya profit itu laba, laba keuntung. 3. Kalau diskon itu kan potongan harga ya. Ya. Kemudian kalau rabat sama saja dengan diskon. Jadi rabat itu sama dengan diskon. Itu ya. Jadi profit itu sinonimnya laba dan untung. Gitu ya. Sekarang nomor 3. Perhatikan nomor 3 anakku semuanya. Bagaimana cara membuat pot bunga dari galon bekas air mineral? Pertanyaannya itu. Cara membuat pot bunga dari galon bekas air mineral yaitu, sekarang sebelum memilih A, B, C atau D, langkah selanjutnya adalah membaca paragrafnya. Galon bekas air mineral dapat dimanfaatkan menjadi pot bunga. Pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, irislah galon menjadi 2 bagian secara mendatar. Ketiga, lubangi bagian dasar galon secukupnya. Oke, jadi yang nomor 3 itu silakan dipahami mana yang tepat. Kalau yang A misalnya, menyiapkan alat dan bahan, mengiris galon secara vertikal. Beda loh ya, ini kan menjadi 2 bagian secara mendatar. Mendatar itu nama lainnya adalah horizontal. Kalau mengiris galon secara vertikal, udah keep deh. Kita langsung A ini salah. Kita cek yang B. Menyiapkan alat dan bahan, mengiris
galon secara horizontal dan melubangi dasar galon. Nah, bener nggak? Betul, sama. Jadi mendatar itu sinonimnya adalah horizontal. Gitu ya, Nak. Terus kalau yang C, mengiris galon secara mendatar kemudian melubangi bagian tepi galon. Bukan tepi ya yang dilubangi ya. Bagian dasar galon ya. Yang D, menyiapkan alat dan bahan kemudian melubangi bagian bawah galon secukupnya. Ya. Ini juga kurang tepat ya, Nak ya, nomor 3 ini. Yang paling tepat itu adalah yang lengkap adalah yang B. Oke. Kemudian yang nomor 4. Dahulu manusia menggunakan jam matahari. Nah, kalimat utama, kita diminta mencari kalimat utama. Kalimat utama itu yang menimbulkan pertanyaan, yang menimbulkan banyak pertanyaan. Perhatikan. Dahulu manusia menggunakan jam matahari atau posisi bayangan matahari sebagai penentu waktu. Ingat, kalimat utama itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, ya kan? Galileo Galilei dan Christian Huygens memperkenalkan jam bandul sebagai penunjuk waktu. Orang Romawi menggunakan jam pasir untuk mengetahui waktu. Itulah beberapa alat yang digunakan sebagai penunjuk waktu. Yang menimbulkan pertanyaan yang mana kira-kira kalau menentukan jawaban kalimat utama? Mana ya? Yang menjadi kalimat utama itu salah satu cirinya adalah kalimat itu menjadi bahan pertanyaan. Oke, yang tepat adalah yang D. Itulah beberapa alat yang digunakan sebagai penunjuk waktu. Oke. Yang nomor 5. Perhatikan. Ide pokok paragraf tersebut adalah cari ide pokok, Nak. Ingat ya, Nak. Kalimat utama dengan ide pokok itu ada perbedaan. Kalau kalimat utama itu, pilihan jawaban ini mirip dengan yang di paragraf. Contohnya ini loh, Nak. Itulah beberapa alat yang digunakan sebagai penunjuk waktu. Kalimat ini kan persis, Nak, dengan yang ada di paragraf, ya kan? Jadi kalau kalimat utama itu, kalimatnya persis dengan yang ada di dalam paragraf, Nak. Oke? Sedangkan kalau ide pokok itu ringkesan, Nak. Lebih ringkes dan kalimatnya itu modifikasi, ada perbedaan dari paragraf, tapi maknanya sama. Oke. Mana ide pokoknya? Nih, kita diminta untuk mencari ide pokok. Oke, setelah itu kita baca. Telepon seluler atau ponsel sulit dilepaskan dari kehidupan kita karena manfaatnya. Kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja, kapan saja, dan dimanapun. Momen berharga bisa kita abadikan dengan mudah menggunakan ponsel genggam. Informasi dapat kita akses dengan mudah dan cepat melalui mesin pencari dalam internet. Nah, kita diminta nih kira-kira isi dari paragraf ini tentang apa? Coba kita cek yang A ya. Mengabadikan momen dengan telepon seluler. Bener nggak? Coba kita cek. Memang ada kalimat di sini. Tapi terkait dengan kalimat berkomunikasi dengan siapa saja, kapan saja, nggak nyambung ya. Kalau yang B, mencari informasi lewat telepon seluler.
mencari informasi itu kan bisa diakses internet, dan salah satunya kan alatnya adalah telepon seluler. Bukan, kuncinya kalau mencari informasi kan dari internet. Yang C, berkomunikasi melalui telepon seluler. Telepon seluler itu manfaatnya bukan hanya untuk komunikasi, tapi juga untuk mencari informasi dari internet. Jadi yang tepat adalah yang D. Gitu ya nak ya. Yang ini manfaat telepon seluler. Kan manfaatnya ini nak. Bisa digunakan siapa saja, kapan saja. Bisa digunakan untuk ponsel genggam, bisa mencari dalam internet. Gitu ya nak. Oke. Sekarang nomor 6 nak. Ringkasan yang tepat untuk paragraf tersebut. Ringkasannya yang mana ini? Kita baca lagi paragrafnya. Kita harus mengenal ciri-ciri sumber yang baik. Air sumber yang baik terlihat jernih. Sebaliknya air sumber yang tidak digunakan jika berbau. Selain itu kita perlu memastikan air sumber tidak memiliki rasa. Berarti yang tepat yang mana? Jelas A ya. Ciri-ciri air sumber yang baik adalah jernih. Kumpulan ini ya jernih. Ini jernih, tidak berbau. Oke. Dan tidak berasa. Tuh ya. Jadi satu kalimat tapi sudah menampung paragraf ini. Nomor 7, kalian diminta untuk pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah nomor. Jadi langkah pertama baca pertanyaannya, langkah kedua baca teks paragrafnya. Oke. Banyak kendala yang ditemukan dalam pembangunan sektor ketenaga listrikan di pedalaman Indonesia. Salah satunya, letak wilayah pedesaan sulit diakses kendaraan. Sebagai contoh, Desa Tempur Paloh. Desa tersebut terletak di pedalaman hulu Sungai Tamiang. Sebanyak 114 penduduk desa masih belum bisa menikmati hasil pembangunan sektor tersebut. Nah, kalian diminta milih di antara 1 sampai 5 ini mana yang sesuai dengan teksnya, nak? Yang sesuai dengan teksnya yang mana? Nih, akses kendaraan merupakan satu-satunya kendala dalam membangun infrastruktur listrik. Benar nggak di sini? Kurang tepat ya. Oke. Kalau nomor 2? Nomor 2? Desa Tempur Paloh yang berdiri di sungai. Belum teraliri listrik. Belum, benar ya ini ya. Oke. Kalau yang nomor 3 nak. Penduduk desa Tempur Paloh tidak suka membangun jalan desanya. Enggak benar ya. Nomor 4. Salah satu kendala pembangunan sektor ketenaga listrikan adalah desa yang sulit diakses kendaraan. Betul ya? Oke. 5 bukan. Ya. Letaknya di hulu, bukan di tepi ya. Nomor 8. Jenis paragraf ini apa? Jadi jenis paragraf itu ada deskripsi, narasi, persuasi, argumentasi. Persuasi itu bujukan, ya, ajakan. Deskripsi itu menjelaskan, ya. Kemudian narasi itu cerita, ada tokoh, ada alur, gitu ya. Argumentasi itu penjelasan. Kalau bedanya apa deskripsi dengan argumentasi?
Kalau deskripsi itu disertai penggambaran seolah-olah kita bisa melihat bendanya gitu ya. Kalau deskripsi itu misalnya mendeskripsikan pemandangan indah di pantai itu sampai disebutkan pantainya itu ada pasir putih, ada pohon-pohon yang ada di tepi pantai. Jadi seolah-olah kita itu kalau deskripsi itu kita benar-benar berada di pantai tanpa melihat pantai, dengan melihat tulisan itu sudah mewakili pantai gitu ya nak ya kalau deskripsi ya. Kalau argumentasi itu kita disajikan sebuah tulisan. Oke. Sekarang kita kembali ke narasi ini. Rasa lapar bermula ketika zat gizi tertentu menghilang dari darah. Ketika hal tersebut terjadi, sebuah pesan dikirim ke pusat lapar di otak. Organ ini berfungsi mengatur kerja usus dan lambung. Saat darah kehilangan zat gizi tertentu, pusat lapar akan beri perintah. Usus dan lambung segera bekerja lebih aktif. Ketika kita mengalami lapar, segeralah mengonsumsi makanan yang bergizi. Nah, ini adalah paragraf kalau narasi kan nggak ada tokoh tuh, nggak ada tokoh, nggak ada alur, ya kan? Berarti yang C jelas bukan. Kemudian kalau deskripsi, ini kan tidak ada penggambaran yang seolah-olah kita berada dalam sebuah daerah atau wilayah itu kan, ya kan. Argumentasi, ini penjelasan, tapi ini poinnya ada sebuah ajakan. Kalau ada sebuah ajakan, berarti ini termasuk kalimat persuasi ya. Jadi nomor 8 adalah persuasi. Nomor 9. Hal yang akan terjadi jika masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos adalah, yuk kembali ke pertanyaan, kemudian lanjut ke jawaban. Setiap rumah tangga menghasilkan sampah. Sampah yang menumpuk terus-menerus menjadikan tempat pembuangan akhir menggunung. Sampah yang dihasilkan rumah tangga bisa berupa sampah organik. Sampah tersebut misalnya berupa sisa-sisa sayuran atau buah-buahan. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos. Sampah tersebut juga dapat diolah menjadi makanan ternak. Pengolahan sampah organik memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Sekarang kita pilih nih mana pilihan yang tepat. Coba kalau kita D ya. Rumah tangga tidak lagi menghasilkan sampah organik skala besar. Padahal di teks jawabannya nggak gitu loh ya. Nggak bilang gitu kan. Nggak ada tulisan itu kan. Coba kalau yang C. Makanan ternak akan selalu tercukupi oleh rumah tangga. Benarkah itu? Makanan ternak? Enggak, salah ya. Kalau B, para petani tidak akan mengalami kekurangan pupuk kompos. Mengurangi kekurangan juga. Petani mengalami kekurangan pupuk kompos kan ya? Iya. Jadi yang tepat yang mana? Timbunan sampah di tempat pembuangan akhir berkurang. Ya. A ya. Oke. Nah, ini ada hubungannya dengan paragraf kalimat ini, nak. Pengolahan sampah organik memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Ya. Jadi kalau masyarakat bisa mengolah sampah organik, itu timbunan sampah di tempat pembuangan akhir akan berkurang. Tahu kan yang sampah organik itu kayak apa? Sampah organik itu seperti daun
ibu kalian masak, itu kan ada batang-batang yang nggak dipakai untuk masak, ada kulit wortel, ya kan? Itu bisa digunakan untuk kompos, karena itu termasuk sampah organik. Sekarang yang nomor 10 ya. Oke, ada 2 teks nih. Pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya kalian diminta mencari persamaan 2 paragraf itu berdasarkan nanti apakah caranya, bahannya, hasilnya, tempatnya, atau pelakunya. Oke. Yuk kita cermati teks 1. Botol plastik bekas merupakan sampah yang banyak ditemukan di sekolah. Untuk mengurangi sampah tersebut, guru mengajak siswa mendaur ulang sampah botol plastik. Botol plastik bekas tersebut digunakan kembali untuk bunga imitasi. Agar lebih menarik, botol plastik bekas tersebut dicat berwarna-warni. Oke, ini bicara tentang botol plastik yang termasuk sampah anorganik ya. Sekarang teks yang kedua. Plastik bekas merupakan salah satu sampah yang banyak ditemukan di rumah. Untuk mengurangi sampah tersebut, ibu mendaur ulang plastik bekas. Plastik bekas dibuat menjadi bunga tiruan. Nah, dalam hal ini berarti ada kesamaan nih, ya kan? Sama apa? Bahannya. Apa bahannya? Plastik, ya kan? Bahannya apa? Plastik. Sama-sama bahan anorganik. Kalau caranya kan beda, Nak, ya kan? Kalau teks 1 ini kan botol plastik bekas tersebut dicat warna-warni, ya kan? Kalau cara 1, kalau teks 1 ini kan untuk membuat bunga imitasi kan? Kalau teks yang kedua ini untuk bunga tiruan, tapi kan secara cara beda ini, ya kan? Caranya kan beda. Kalau bahannya kan sama, ya kan? Kemudian untuk hasilnya sama nggak? Nah, hasilnya sama. Apa hasilnya? Hasilnya bunga imitasi. Bunga imitasi itu punya sinonim bunga tiruan. Ya, tempatnya beda ya, nggak ada keterangan di sini. Di sini kan nggak ada paragraf atau nggak ada kata yang menjelaskan tempatnya, misalnya di Ngaglik semua kan nggak ada kan. Di ruang tamu semua kan nggak ada di sini. Di teks 1, teks 2 kan nggak ada, ya kan? Pelakunya nggak ada nama tokoh di teks 1 dan teks 2 nggak ada nama pelakunya. Oke, Nak? Jadi yang sama di teks 1 dan teks 2 ini adalah apa? 2 dan 3, bahan dan hasil. Begitu ya, Nak? Oke. Sampai nomor 10 dulu. Silakan dipelajari. Semangat.